kembali untuk sama-sama mempelajari satu di antara bidang keilmuan dari agama kita yang kita cintai ini. Dan sebagaimana pemahaman kita bahwasanya kegiatan kita ini adalah merupakan kegiatan yang tentunya kita niatkan bersama akan menjadi sebaik-baik bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita semua. Tidak saja keberkahan yang kita harapkan di dunia, tetapi lebih daripada itu keberkahan yang kita harapkan pada suatu hari yang tentunya kita sama-sama berharap bahwasanya kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan orang-orang yang mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah maka kita dikumpulkan bersama di tempat ini untuk sama-sama mempelajari perkara-perkara yang dengannya kita berharap akan mendekatkan diri kita kepada lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana lanjutkan, suara saya terdengar baik di sana? Nah, Ustaz. Insyaallah jelas, Ustaz. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengawali bahasan kita ini atau pembelajaran kita ini dengan membacakan beberapa hal yang terkait dengan muqaddimah, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengapa kita mempelajari usul fikih ini, apa manfaatnya. Ya, sekilas kita sudah membahas itu, ya. Kemudian juga poin yang sudah kita pelajari adalah definisi usul fikih, ya, berdasarkan dua komponen kata yang membentuknya, yaitu al-usul dan al-fiqhu. Yang dari pembelajaran kita menyimpulkan bahwa usulul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari perkara-perkara mendasar dari hukum-hukum fikih secara terperinci. Jadi perkara-perkara mendasar dari hukum-hukum fikih secara terperinci, kaidah-kaidah dasar, ya. Dengan kaidah-kaidah dasar inilah kemudian kita berharap kita akan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan hukum fikih dari perkara-perkara yang sifatnya partikular, ya, perkara-perkara yang sifatnya yang sifatnya terperinci berdasarkan dalil-dalilnya yang juga terperinci. Kemudian kita juga sudah membahas hukum-hukum fikih, al-ahkam al-fiqhiyah, yang kemudian kita nyatakan bahwa al-ahkam at-taklifiyah itu secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah, ya. Hukum-hukum taklifi dan hukum-hukum wad'i. Hukum-hukum taklifi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah al-wajib, kemudian yang kedua adalah al-mandub atau sunnah, kemudian yang ketiga adalah al-mubah, kemudian yang keempat adalah al-muharram atau al-haram atau al-mahdur, kemudian yang kelima adalah al-makruh. Inilah al-ahkam at-taklifiyah. Kemudian al-ahkam al-wad'iyah kita sebutkan di antara pembagiannya ada 2, yaitu yang pertama adalah as-sahih dan yang kedua adalah al-fasid. Ya, yang kedua adalah al-fasid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih terperinci lagi al-ahkam, ya, kategori yang kedua dari hukum-hukum fikih, yaitu al-ahkam al-wad'iyah, ya. Penulis mengatakan bahwa dalam bait yang ke-14, ma'as sahihi mutlaqan wal fasidi min qaidin hadani au min abidi.
Ya, jadi beliau menyatakan bahwa al-ahkam al-wad'iyah itu ada dua. Yang pertama adalah as-sahih, kemudian yang kedua adalah al-fasid. Ya. Eh, uh, ini adalah penjelasan tentang makna daripada masing-masing jenis dari al-ahkam at-taklifiyah itu. Ya, perlu ana ingatkan bahwa al-ahkam yang namanya al-ahkam itu adalah berisi informasi, ya, berisi informasi. Nah, kalau al-ahkam at-taklifiyah itu berisi informasi agama, ya. Kalau al-ahkam at-taklifiyah itu adalah dalil-dalil agama, ya, kitabus syara, dalil-dalil agama yang berisi informasi tentang status hukum, ya, tentang status hukum dari pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba mukallaf. Dan karena itulah maka kita menyatakan bahwa al-ahkam at-taklifiyah itu ada yang namanya wajib, ya, status hukumnya adalah wajib, ya, kemudian yang kedua ada yang namanya sunnah dan seterusnya. Kalau al-ahkam al-wad'iyah adalah informasi agama juga, tetapi apa informasi yang dibawakan dalam dalil-dalil tersebut? Informasi yang dibawakan dalam dalil-dalil tersebut adalah informasi tentang status sah, kapan sebuah amalan hamba mukallaf itu dinyatakan sah, dan kapan amalan hamba mukallaf itu dinyatakan fasid atau tidak sah, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa penulis rahimahullah setelah menjelaskan definisi dari masing-masing bagian dari ahkam taklifiyah, maka beliau mulai menjelaskan jenis kedua dari ahkam fikhiyah, yaitu ahkam wad'iyah. Yang intinya tadi yang telah Ana sampaikan, bahwa ahkam wad'iyah itu adalah informasi agama yang berisi tanda bagi sah atau tidaknya perbuatan hamba mukallaf, baik perbuatan hamba mukallaf itu berupa ibadah maupun perbuatan hamba mukallaf itu berupa muamalat, ya. Jadi sahih dan fasid ini terkait dengan dua jenis perbuatan hamba mukallaf tersebut. Ya, jenis yang pertama adalah ibadah dan jenis yang kedua adalah muamalat atau akad keduniaan, ya. Ibadah yang sah itu diistilahkan dengan sebutan yu'taddu biha, ya. Kemudian muamalat yang sah disebut dengan istilah nafidatun atau tanfud, ya, nafidatun atau tanfud. Ibadah yang fasid diistilahkan dengan sebutan la yu'taddu biha, dan muamalat yang fasid diistilahkan dengan sebutan ghairu nafidatin atau la tanfud. Artinya muamalah tersebut atau akad tersebut tidak berlaku atau batal. Jadi ini adalah istilah yang biasa dipergunakan di dalam pembahasan usul fikih, ya, sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa ibadah itu sah atau tidak, muamalah itu sah atau tidak. Istilah-istilah itulah yang kemudian dipergunakan oleh ulama kita, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, ya. Setelah kita mengetahui itu, bahwa kita akan bertanya, ya, kapan sebuah ibadah itu dinyatakan sah, yu'taddu biha, dan kapan sebuah akad atau muamalat dinyatakan sah dan berlaku atau nafidatun, dan kapan pula dinyatakan la yu'taddu biha atau ghairu nafidatin, ya, tidak sah atau batal. Ulama kita mengatakan bahwa sebuah ibadah dinyatakan sah, yu'taddu biha, jika terpenuhi seluruh syarat dan rukun-rukunnya, serta tidak ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Nah, ketika itulah
dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba mukallaf dinyatakan sebagai ibadah yang sah, yu'taddu biha. Ketika ibadah itu dilakukan dengan memenuhi seluruh apa yang menjadi syarat-syaratnya, dengan memenuhi seluruh apa yang menjadi rukun-rukunnya, dan tidak ada keadaan atau hal yang membatalkannya. Itu 3 unsur yang harus terpenuhi agar kemudian sebuah ibadah dinyatakan sah. Ya. Jadi yang pertama, dilaksanakan seluruh syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, dilaksanakan seluruh rukun-rukunnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Ketika itulah dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan sah. Demikian juga akad atau muamalah dinyatakan sah atau berlaku nafidatun jika terpenuhi seluruh syarat dan rukun-rukunnya, serta tidak ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka tentunya kita menyatakan yang sebaliknya. Untuk ibadah yang dinyatakan tidak sah, la yu'taddu biha, dan untuk muamalat yang dinyatakan tidak berlaku, ya, atau ghairu nafidatin. Ya, kita mengatakan sebuah akad atau sebuah ibadah atau muamalat itu dikatakan fasid jika satu dari rukun-rukunnya atau satu dari syarat-syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi, dan atau jika ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Saat itulah dinyatakan bahwa ibadah atau muamalah yang dilakukan oleh hamba mukallaf itu dinyatakan sebagai ibadah yang la yu'taddu biha, tidak sah, atau muamalat yang tidak berlaku atau ghairu nafidatin. Contohnya, ibadah yang sah, sholat misalnya, dilakukan pada waktunya, terpenuhi seluruh syarat dan rukunnya, serta tidak ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Maka ketika seorang melakukan sholat dengan unsur-unsur yang tadi telah kita sebutkan, maka dinyatakan bahwa sholat yang dilakukannya itu sah. Ya. Ibadah fasid, contohnya sholat dilakukan sebelum waktunya, dinyatakan bahwa ibadah itu tidak sah, la yu'taddu biha. Mengapa? Karena satu di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulu waqti sholat, masuknya waktu sholat, dan itu tidak terpenuhi. Sehingga dinyatakanlah bahwa sholat yang dilakukan oleh hamba tersebut adalah sholat yang fasidah, ya, la yu'taddu biha, sholat yang batal. Atau misalnya puasa yang dilakukan oleh wanita yang haid, ya. Mengapa dinyatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh wanita yang haid itu tidak sah? Karena ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Ada hal atau keadaan yang membatalkannya. Muamalah yang sah, ya, misalnya transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada komoditi yang dijual, yang dijadikan sebagai alat yang dipakai dalam transaksi tersebut, ya, dan ada harga yang jelas, ya, transaksi tersebut dinyatakan sebagai transaksi yang nafidah, atau akad itu adalah akad yang nafid, sah dan berlaku. Muamalat yang fasid atau ghairu nafidah, jika seluruh unsur, contohnya jika seluruh unsur-unsur pada transaksi yang disebutkan tadi ada, namun ternyata komoditi yang diperjualbelikan adalah narkoba, maka kita menyatakan bahwa transaksi itu dinyatakan sebagai transaksi yang fasid, ya, ghairu nafidin. Mengapa? Karena adanya unsur yang membatalkan, ya, keabsahan daripada transaksi tersebut. Jadi
Itulah akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang terkait dengan jenis yang kedua dari al-ahkam al-fiqhiyah ini. Hukum-hukum fikih ini yaitu al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Kemudian setelah itu, penulis rahimahullah berpindah pada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan pengetahuan yang dalam istilahnya, istilah Arabnya disebut sebagai maratibul idrak. Maratibul idrak. Nah, kata al-idrak itu berasal dari kata adraka yudriku. Artinya mengetahui. Alima ya'lamu. Arafa ya'rifu. Ya. Maratibul idrak. Tingkatan-tingkatan pengetahuan. Nah, kalau kita berbicara tingkatan-tingkatan pengetahuan, maka gambaran umumnya ada pengetahuan yang sifatnya 100% kita yakini validitasnya. Ya. Kemudian ada pengetahuan yang kita yakini tingkat validitasnya itu di atas 50%, tapi tidak sampai 100%. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga ada yang 50-50. 50%, 50%. Kemudian tingkatan yang keempat, ada yang di bawah 50%. Dan tingkatan terakhir adalah 0%. Jadi itulah gambaran umum dari apa yang akan disampaikan oleh, apa yang akan dipaparkan oleh penulis setelah ini. Maratibul idrak. Jadi setelah menjelaskan definisi fikih dan jenis-jenis hukum fikih beserta definisinya, maka penulis rahimahullah memaparkan tingkatan-tingkatan pengetahuan yang kemudian diistilahkan tadi dengan sebutan maratibul idrak. Apa pentingnya penulis memaparkan ini? Ya, dari penulis rahimahullah memaparkan penjelasan ini untuk mengetahui jenis pengetahuan yang masuk dalam wilayah bahasan fikih. Di mana sebelumnya telah kita sampaikan bahwa penulis rahimahullah mendefinisikan al-fiqhu itu dengan pernyataan beliau pada bait yang ke-12, wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'iyyin. Fikih itu adalah ilmu tentang setiap hukum syariat. Ilmu kulli hukmin syar'iyyin, ilmu atau pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Ya. Pertanyaan yang mungkin dinyatakan dari bait tersebut adalah jenis pengetahuan atau ilmu yang bagaimana yang masuk dalam wilayah bahasan fikih. Yang tadi kita telah berikan gambaran bahwasanya tingkatan-tingkatan ilmu itu, tingkatan-tingkatan pengetahuan itu ada yang mencapai 100%, kita yakini validitasnya, ada yang di atas 50%, tetapi tidak sampai 100%, dan ada yang di bawahnya. Nah, bahasan daripada ilmu fikih itu adalah ilmu yang sifatnya seperti apa. Maka karena itu untuk mengetahui jawaban tersebut, maka penulis rahimahullah perlu menjelaskan tentang maratibul idrak ini. Ya. Maka selanjutnya penulis rahimahullah mengatakan wal ilmu, ya, lafdzun dil umumi lam yukhas lil fiqhi mafhuman balil fiqhu akhas. Jadi katakan wal ilmu lafdzun lil umumi lam yukhas. Ilmu itu adalah lafaz atau kata bermakna umum yang tidak dikhususkan. Ya, jadi dari pemaparan ini kita memahami bahwa ilmu itu adalah kata yang memiliki makna atau cakupan makna yang umum dan tidak dikhususkan. Lil fiqhi mafhuman, dan kata al-fiqhu
dia adalah merupakan kata yang memiliki definisi tersendiri juga, yang ada kemiripan dengan definisi ilmu. Balil fikhu akhas. Tetapi yang membedakan keduanya bahwa cakupan makna fikih lebih khusus dibandingkan cakupan makna al-ilmi. Jadi secara umum gambarannya kita katakan bahwa, atau kita mungkin jelaskan bahwa al-ilmu dengan al-fikhu itu memiliki sisi kemiripan. Kedua-duanya mengandung makna al-idrak, pengetahuan. Ilmu mengandung makna pengetahuan. Al-fikhu pun mengandung makna pengetahuan. Karena makna bahasa daripada al-fikhu secara umum adalah al-fahmu. Faham. Dan faham itu tidak akan mungkin kecuali terhadap hal-hal yang kita ketahui. Tetapi apa perbedaan keduanya? Dikatakan bahwa ilmu itu cakupan maknanya lebih umum. Sedangkan al-fikhu itu memiliki cakupan makna yang lebih khusus. Fikih adalah merupakan bagian daripada ilmu. Dan bagian-bagian daripada ilmu selain al-fikhu banyak. Ya. Misalnya al-hadis, itu juga merupakan bagian daripada ilmu. At-tafsir, itu juga merupakan bagian daripada ilmu. Karena itu maka dinyatakan wal ilmu lafdun lil umumi lam yukhas lil fiqhi mafhuman balil fiqhu akhas. Ya. Tentang definisi ilmu ini, maka penulis rahimahullah mengatakan wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi intabaqat liwasfihil mahtumi. Beliau mengatakan bahwa dan ilmu, yang dimaksud dengan ilmu dalam bahasan ini adalah pengetahuan akan sesuatu yang diketahui. Ma'rifatul ma'lumi. Pengetahuan akan sesuatu yang diketahui. Jadi kita cermat melihat satu persatu dari pernyataan kata yang dipilih oleh penulis rahimahullah. Beliau mengatakan ma'rifatul ma'lumi. Pengetahuan akan sesuatu yang diketahui. Artinya kita memiliki gambaran bahwa ilmu itu memang ada. Ya, ilmu itu memang ada. Dan pengetahuan kita terhadap sesuatu yang ada, itulah yang dinamakan al-ilmu. Kapan? Intabaqat liwasfihil mahtumi. Jika sesuai atau identik dengan sifat atau keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang real, ada, sesuai dengan faktanya. Itulah yang dimaksud dengan al-ilmu. Ilmu dalam konteks ini diistilahkan juga oleh ulama kita dengan sebutan al-yaqin. Al-yaqin. Jadi inilah tingkatan pertama daripada al-idrak atau pengetahuan. Jadi sifat pengetahuan itu kita yakini validitasnya 100%. Itulah yang diistilahkan dengan sebutan al-ilmu atau diistilahkan dengan sebutan al-yaqin. Ya. Nah, lawan daripada kata al-ilmu adalah al-jahlu. Nah, di sini kita perhatikan dengan seksama kembali pilihan kata atau pilihan diksi yang dinyatakan oleh penulis dalam mendefinisikan al-jahlu. Beliau mengatakan wal jahlu kul tasawwuru syai'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala. Wal jahlu, dan kebodohan atau al-jahl adalah gambaran akan sesuatu. Ya, gambaran akan sesuatu. Jadi ketika mendefinisikan al-ilmu, kita lihat kembali. Ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi. Pengetahuan akan sesuatu.
yang mana pengetahuan tersebut real dan sesuai dengan fakta. Tetapi ketika menjelaskan definisi daripada al-jahlu, beliau memilih diksi tasawwurus syai', ya, gambaran akan sesuatu. Artinya ada atau tidak sesuatu itu bukan sesuatu yang pasti. Ya, ingin memberikan kepada kita kesan bahwasanya al-ilmu dengan al-jahlu itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kalau al-ilmu adalah sesuatu yang memang real ada. Tetapi kalau al-jahlu itu diungkapkan dengan diksi tasawwurus syai', gambaran akan sesuatu. Ya, yang bisa jadi memang tidak ada. Ya. Wal jahlu kul tasawwurus syai'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala. Gambaran sesuatu yang bertentangan dengan sifat atau keadaan aslinya yang dengannya ia menjadi jelas. Jadi secara umum dinyatakan ikhwah dan akhwat sekalian bahwa al-jahlu itu adalah merupakan lawan dari kata al-ilmu atau al-yakin. Definisinya adalah gambaran akan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang benar. Yang tidak sesuai dengan fakta yang benar. Itulah yang dimaksud dengan al-jahlu. Nah, selain definisi di atas, ada juga yang mendefinisikan al-jahlu dengan definisi yang agak berbeda dari definisi awal yang tadi disampaikan, yang kemudian dinyatakan oleh penulis rahimahullah dalam bait selanjutnya, waqila haddul jahli faqdul ilmi, dan dikatakan bahwa definisi kebodohan itu adalah tidak adanya ilmu, basitan au murakkaban katsumia, baik kebodohan itu, ketidakberadaan ilmu itu masuk dalam kategori basit, ya, al-jahlul basit, maupun ketidakberadaan ilmu itu atau kebodohan itu masuk dalam kategori al-jahlu al-murakkab atau kebodohan yang akut, ya. Kebodohan yang akut istilahnya seperti itu, ya. Jadi al-jahlu ada dua tingkatannya yang dinyatakan oleh penulis rahimahullah. Ada kebodohan yang sederhana yang kemudian diistilahkan dengan sebutan al-jahlul basit, dan kemudian ada kebodohan jenis yang kedua adalah kebodohan yang akut atau diistilahkan dengan sebutan al-jahlul murakkab. Jadi inilah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, meskipun sebenarnya ini adalah merupakan tingkatan terakhir, tetapi karena kadung dijelaskan di awal al-ilmu, ya, maka lawan daripada kata al-ilmu itu langsung dijelaskan pada poin yang setelahnya, yaitu al-jahlu. Intinya bahwa ketika mendefinisikan al-jahlu, maka penulis rahimahullah menyebutkan dua definisi. Yang pertama adalah tasawwurus syai'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala, ya, pengetahuan akan sesuatu yang tidak, gambaran akan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Gambaran akan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua adalah faqdul ilmi, ya, tidak adanya pengetahuan seseorang akan sesuatu. Jadi definisi yang pertama itu adalah adalah definisi yang meskipun ada sisi persamaannya, tetapi ada juga sisi perbedaannya. Sisi persamaannya, baik pengertian yang pertama maupun pengertian yang kedua sama-sama intinya adalah tidak tahu. Ya. Tetapi yang pertama, ya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, jadi misalnya dikatakan 1 ditambah 1, dia mengatakan 3. Nah, jawaban 3 itu dikategorikan sebagai al-jahlu.
Ya, yang nanti akan kita jelaskan diistilahkan dengan sebutan al-jahlul murakkab, kebodohan yang akut, kebodohan tingkat akut. Ya. Kemudian definisi yang kedua, faqdul ilmi, tidak tahu. Ya, yang ditandai dengan ketika seorang ditanya 1 ditambah 1, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, tidak asbun, ya tidak asal bunyi, tidak asal jawab. Ya, maka ini dikategorikan oleh ulama kita sebagaimana yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan istilah al-jahlul basit atau kebodohan yang sederhana. Kebodohan yang sederhana. Nah ini ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada sesi yang kedua setelah sholat maghrib. Astagfirukum ayyuhal ikhwah wal akhawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.